Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 3 soal-soal masuk PTN di bab momentum dan impuls bagian yang keempat. Yuk kita langsung aja ke soalnya. Nomor 1 ini ada soal UMPTN tahun 92. Ada benda bermassa 5 kg dan benda B yang massanya 1 kg saling bergerak, saling mendekat dengan kecepatan masing-masing. Berarti ini kecepatan benda A-nya 2 meter per second dan ini 12 meter per second untuk kecepatannya B. Setelah tumbukan, kedua benda saling menempel. Kecepatan sesaat setelah tumbukan, setelah benda bertumbukan berapa? Dia dikatakan setelah tumbukan ini menempel. Mungkin di video sebelum-sebelumnya kakak udah pernah ajarkan, ketika setelah tumbukan kedua saling menempel, berarti ini jenis tumbukannya adalah tumbukan tidak lenting. Tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali. Oke, coba kita ilustrasikan gambarnya. Jadi, misalnya nih, ini bola A, gitu ya, benda A, ini benda B. Massa A itu 5 kg, kecepatannya misalnya dia ke kanan itu 2 meter per second. Kemudian massa B itu 1 kg. Kemudian dia kecepatannya ke kiri berapa? 12 meter per second. Nah, kalau kita cari nih momentumnya A nih, PA sama dengan M kali V ya. Massa dikali kecepatannya. Berarti ini berapa? 5 kali 2 berarti 10. 10 kg meter per second. Kalau momentumnya si B berapa? Coba ya. Berarti ini massa B dikali kecepatan B. Massanya 1 kali 12. Kecepatan berarti 12 kg meter per second. Nah, kalau dilihat dari kejadian ini, momentumnya A 10, momentum B-nya 12. Maka kalau dia kemudian nanti bertabrakan, kira-kira kuatnya yang mana nih? Kuatan A atau kuatan B? Ya, lihat angkanya aja ya. 10 sama 12 pasti kuatan B. Sehingga logikanya nanti setelah tabrakan itu, setelah tabrakan ini A sama B kan katanya bergabung dia nanti ya, menempel, maka pasti geraknya nanti akan ke kiri atau berlawanan dengan arahnya A. Sehingga kita kalau lihat pilihan jawabannya A, B, C, D, E, kita pilih yang berlawanan nih. Berarah dengan gerak A. Berarti bisa B, bisa juga yang mana? Yang D, gitu ya. Cuma 2 itu ya. Bisa B, bisa D. Oke, tapi minimal kita udah tahu tuh jawabannya harus berlawanan arah dengan geraknya A. Sekarang kita pakai hukum kekalan momentum. Kalau kita pengen tahu berapa sih angka sebenarnya, kecepatan sebenarnya itu, pakai hukum kekekalan momentum. Momentum. Rumusnya kan berarti ini MA VA ditambah MB VB sama dengan massanya digabung ditambah karena dia menempel, massa A tambah massa B dikali kecepatan mereka berdua, kecepatan setelah tumbukan V aksen. Massa A 5 dikali kecepatannya 2 ditambah massa B itu 1, kecepatan B itu 12, tapi 12-nya ke kiri nih. Karena momentum itu atau kecepatan ya, kecepatan ini adalah besaran vektor. Kalau ke kiri kita kasih tanda negatif, berarti ini min 12. Massa A tambah massa B, berarti ini 5 tambah 1 kali kecepatan setelah tumbukannya, V aksen.
Ini 10, ini min 12, ini 6 pi aksen. Ini min 2, ini 6 pi aksen. Maka pi aksen sama dengan min 2 dibagi 6. Dapatnya min 1/3 meter per second. Kita tahu kalau 1/3 itu berarti dapatnya 0,33 meter per second. Berlawanan. Nah, tanda berlawanan kelihatan dari sini nih. Ini menunjukkan arahnya berlawanan. Nah, berlawanan negatif itu ya. Sehingga kita dapat nomor 1 itu jawabannya yang B ya. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada soal MPTN tahun 2000. Balok bermasa M1, balok bermasa M1 itu katanya 2 kg. Masa 2 itu 4 kg. Saling mendekat di atas bidang horizontal yang licin. Kecepatan awal M1 dan M2 itu berturut-turut katanya V1-nya itu 5 meter per second dan V2-nya itu 10 meter per second. Kedua balok saling tumbukan. Nah, dia mendekat tadi ya, proses tumbukannya dia mendekat. Maka momentum linearnya 1, 2, 3, 4. Kita cek ya. Kita cek. Oke. Kalau kita gambarnya begini ya. Gambarnya misalnya gini, berarti ini M1 dia saling mendekat nih. Ini M2. Ini masanya 2 kg, ini 4 kg, ini kecepatannya 5 meter per second, yang ini kecepatannya 10 meter per second. Tadi kalau kita coba hitung momentumnya di sini, momentumnya 1 itu berarti ini 10 ya, 10 kg meter per second. Kalau momentum 2 itu masa kali kecepatannya 4 kali 10 berarti 40 kg meter per second. Nah, berarti nanti dia ada yang gerak ke kiri nanti karena lebih kuat momentum yang 2 ini ya. Oke, coba kita cek nomor 1 pernyataannya betul atau salah. Kita pakai hukum kekalan momentum semuanya nih. Hukum kekekalan momentum. Oke, momentum. Ditanya ini momentum linear system. Ini maksudnya momentum linear system sebelum tumbukannya. Jadi kalau kita bicara sebelum tumbukannya nih, sebelum tumbukan, maka kita dapat momentumnya sama dengan, berarti ini momentumnya si benda 1 nih, M1V1 ditambah momentumnya benda 2, M2 kali V2. M1 nya 2, kecepatannya 5 ditambah masa benda 2 itu 4. Kemudian V2 nya berapa? Hati-hati lagi, dia saling mendekat. Kalau dari gambar kakak berarti si 10 meter per second ini ke kiri dikasih negatif karena dia kecepatan itu besaran vektor ya. Oke, ini jadi 10, ini jadinya berapa nih? Oh ini 10 bukan 12 ya, 10 ini sorry. Ini 10. Berarti ini min 40. Jadi jawabannya min 30 kg meter per second. Jadi pernyataan 1 betul. Min di sini hanya menunjukkan arahnya aja ya. Ini menunjukkan arah, tapi nilainya 30. Sekali lagi karena juga momentum itu besaran vektor. Sehingga kalau arah itu juga menentukan ya. Jadi yang diminta di nomor 1 itu hanya nilainya. Nilainya 30. Berarti betul. Oke, nomor 2. Pernyataan nomor 2, balok kedua itu momentumnya kata 30 kg meter per second jika kelajuan balok pertama itu 0. Berarti kelajuan balok pertama setelah tumbukan itu 0. Berarti kalau kita, ini semua pakai hukum kekalan momentum ya. Berarti ini namanya setelah tumbukan nih berarti. Oh, sebelum sama setelah tumbukan sama, pakai hukum kekalan momentum. Momentum sebelum tumbukan PA tambah PB
itu harus sama dengan momentum setelah tumbukan. PA aksen ditambah PB aksen, gitu ya. Oke, tadi kita tahu ini yang tadi itu yang poin pertama itu kan sebetulnya ini sama aja dengan PA ditambah PB ini tadi ya. Oke, jadi maksudnya si PA sama PB yang ini itu dapatnya ini 30 nih. Kita pindah ke sini min 30 dapatnya ya. Dari pernyataan yang pertama itu sama dengan VA aksen, katanya setelah tumbukan kelajuan balok pertama itu 0 nih. Berarti ini kita kasih 0 ditambah PB aksen, sehingga PB aksen itu berapa? Dapatnya min 30 kg meter per second. Jadi pernyataan nomor 2 betul nggak? Betul juga ya, betul juga. Oke, kita cek yang pernyataan 3. Pernyataan 3 sama nih, pakai hukum momentum juga. PA ditambah momentumnya B sama dengan momentum A setelah tumbukan ditambah momentumnya B setelah tumbukan. PA ditambah PB tadi sama, dapatnya min 30 sama dengan, nah sekarang balok kedua itu katanya 20 kg meter per second jika kelajuan balok pertamanya 5 ke kiri. Oke, kita masukin. Berarti kan masa balok pertama itu 2. Kemudian kecepatannya 5 tapi ke kiri, dikasih min nih karena dia ke kiri. Oke, ditambah di sini PB aksen. Oke, yang ini min 30, ini min 10 ditambah PB aksen. Maka nilai PB aksennya sama dengan min 30 ditambah 10. Hasilnya berapa? Hasilnya min 20 kg meter per second. Betul nggak? Betul juga ya. Jadi kan yang diminta di sini nilainya ya, besarnya aja. Sama aja tuh, 20. Oke, pernyataan 3 betul. Kemudian pernyataan yang keempat, yang terakhir. Balok pertama itu katanya momentum linearnya 30 meter per second ketika kelajuan balok kedua 0. Kita tulis lagi di sini PA momentum A ditambah momentum B sebelum tumbukan harus sama dengan momentum A setelah tumbukan ditambah momentum B setelah tumbukan. PA tambah PB itu min 30 sama dengan yang ditanya PA nih. PA-nya aksen, momentum balok pertama ya. Jadi ini kakak nyebutnya PA ya, artinya balok pertama itu A ya. Jadi balok pertama itu kakak nyebutnya A nih. Yang kedua itu B ya. Oke. Tapi tadi pernyataan 1 kakak pakai 1 sama 2. Pas di sini kakak pakai A sama B, nggak apa ya. Ya pokoknya intinya kalau A itu yang benda 1, B itu benda 2. Nah kemudian ini tambah PB aksennya berapa? Katanya 0 dia, 0. Berarti kita dapat PA aksen itu atau momentum balok A setelah tumbukan atau balok pertama setelah tumbukan itu dapatnya berapa? Min 30 kg meter per second. Jadi pernyataan nomor 4 juga betul. Oke, jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 betul semua. Kalau betul semua kalian pilih jawabannya E. Untuk betul semua E. Betul. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita masuk sekarang ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal SPMB tahun 2005. 2 buah benda A dan B bermassa sama, masing-masing 2 kg saling bertumbukan. Kecepatan tumbukan VA itu 15 I 30 J meter per second dan kecepatan B itu min 10 I tambah 5 J meter per second. Kecepatan benda A setelah tumbukan
itu adalah min 5i 20J meter per second. Pertanyaannya persentase energi kinetik yang hilang setelah tumbukan. Oke, sekarang kita coba pakai hukum kekalahan energi dulu ya. Oh, bukan hukum kekalahan energi, hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Oke. Rumusnya apa? MA VA ditambah MB PB sama dengan MA VA aksen ditambah MB PB aksen. Momentum sebelum tumbukan harus sama dengan momentum setelah tumbukan. Karena ini masanya sama semuanya, kakak coret M-nya semua ya. Coret, dicoret, dicoret. Oke, kita tinggal VA-nya berapa? VA-nya itu 15I tambah 30J ditambah VB itu min 10I ditambah 5J sama dengan VA aksen itu min 5I ditambah 20J ditambah terakhir VB aksen. Oke, sekarang kita temuin I sama I, J sama J. Gini ya, maksudnya I itu adalah vektor satuan di sumbu X. J itu vektor satuan di sumbu Y. Nah, kita kumpulin I sama I, J sama J. 15I dikurang 10I jadinya 5I. Yang J-nya 30 sama 5 berarti ini 35J. Sama dengan min 5I ditambah 20J ditambah PB aksen. Berarti sekarang PB aksennya itu sama dengan 5. Ketemuin 5 ini jadi 10I ditambah 35 ditim sama 20. 20-nya min jadi ini dapatnya 15J. Oke, kita dapat PB aksen. Kemudian kita coba cari sekarang energi kinetik sebelum tumbukan. Tapi sebelum kita mencari energi kinetik sebelum tumbukan itu, kita mencari ini dulu, VA nih. Kan VA bergerak dengan kecepatan di sumbu X sama sumbu Y. Berarti VA itu, berarti kecepatan A total itu sebetulnya VA kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Jadi ini vektor kecepatannya. Jadi totalnya seperti ini. Kemudian kalau yang VB itu PB kuadratnya sama dengan min 10 kuadrat. Minnya kita kuadratin langsung, jadi ini 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, dia harus pakai penjumlahan vektor. Kan kecepatan vektor ya. Sumbu X sama sumbu Y itu 90 derajat. Jadi dia saling tegak lurus. Jadi yang dihitung tuh hanya yang VA-nya jadinya 15 kuadrat tambah 30 kuadrat. Kalau yang B-nya 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke. Coba kita sekarang hitung energi kinetik sebelum tumbukan. Sini. Sebelum tumbukan berarti ini Eka sama dengan berarti ini Eka-nya A ditambah Eka-nya B. Oke, sama dengan setengah M. Jadi ya setengah M. Energi kinetik itu setengah M kali V kuadrat. Jadi karena dia masanya sama, setengah M-nya kakak keluarin ya. Jadi ini tinggal VA kuadrat ditambah VB kuadrat. Gitu ya rumusnya ya. Oke, kita pindah ke sini. Sini kita masukin coba angkanya. Berarti Eka-nya itu sama dengan setengah. M-nya itu 2. Kemudian VA kuadrat itu 15 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah VB. Kuadratnya berapa? 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke, hasilnya berapa nih? Setengah dikali 2, 1. Berarti tinggal yang di kurung besar ini. Berarti ini 225 ditambah 900 ditambah 100 ditambah 25. Kita dapat ini hasilnya
1250 joule. Oke. Kemudian kita cari sekarang energi kinetik setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Oke, bersama rumusnya EK sama dengan berarti ini EKA aksen ya ditambah EKB aksen sama dengan setengah M. Kemudian di sini berarti VA aksen kuadrat ditambah VB aksen kuadrat. Oke, sekarang kita masukin setengah dikali M, M-nya 2. Kemudian VA aksen itu berapa? Dia min 5I yang ini ya. Minnya kita kuadratin duluan, jadi ini yang kuadratnya jadi 5 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah VB aksennya, VB aksen yang ini ya. Ini jadinya 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Hasilnya sama dengan setengah kali 2 1. Nah, tinggal yang kurung besarnya lagi. Ini 5 kuadrat itu 25. Yang ini 400 ditambah ini 100 ditambah ini 225. Kita dapatnya berapa ini? Kalau dihitung dapatnya 750 joule. Oke. Nah, sekarang kita cari persentase dari energi kinetik yang hilang. Rumusnya gimana? Persentase dari kinetik yang hilang itu sama dengan selisih energi kinetiknya dibagi kinetik awal sebelum tumbukan itu dikali 100%. Jadi kalau kita masukin sini 1250 dikurang 750 dibagi 1250 dikali 100%. Ini hasilnya 500. Ini 1250 dikali 100%. Kalau kalian hitung ini dapatnya 40%. Oke, jadi nomor 3 ini kita dapat pilihannya C. Oke, sip. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 soal masuk PTN di bab momentum dan impuls bagian yang keempat. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jika belum kalian pahami bisa kalian tonton ulang lagi videonya ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.